mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya nglampahi pengaosan injing menika saged nambahi iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi sehat wal afiat, diparingi umur dawa lan barokah, diparingi rezeki ingkang kathah halal lan thayyibah lan barokah, lan mugi-mugi ilmu ingkang kita waos dados ilmu ingkang manfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Mugi-mugi fadilah pengawasan menika keluarga kula lan panjenengan sedaya dicatat kali Allah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dan mugi-mugi putra putri kula lan panjenengan sedaya ditadosaken putra putri ingkang sholih dan sholihah, sukses dunya lan akhirate. Dan mugi-mugi fadilah tafsir Al-Quran menika kula lan panjenengan angsal safati Quran lan saged nulung dumateng keluarga kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Habib Syekh Dinara belum diaturaken. Mugi kelawan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula lan panjenengan diparingi keberkahan dunia akhirat, terutama dalam bidang keistiqomahan naos ilmu ni Allah Subhanahu wa taala ing sumber Al-Qur'an menika, termasuk majelis sing kerawan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kali Allah diparingi keberkahan dunia akhirat, termasuk majelis taklim kula lan panjenengan ahad injil menika. Ki Habib Seni saking segap terus saking Pasuruan. Jadi akrab kali Habib Taufik. Kali Habib Taufik ini saya ternyata lebih milih Temalan. Jodohnya kali kula ada di Habib Taufik Pasuruan. Jadi yang ngawas beribu. Tapi alhamdulillah malah dungan memiliki ya. Cek dibagi-bagi barokah habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita kawiti pengawasan tafsir surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yauma tad'u kullu unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi qala faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamun. Waman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين. Kisah sampurna Allah menjelaskan kekuasaannya dan kenikmatannya kangge menungso. Jadi dan ancaman ini, jadi di Allah ini diilingakan. Kalau orang panjenengan enggak menemukan keamanan, urip. Lek teng daratan sampean kok rumangsa aman, padahal bumi sak waya-waya iso gempa. Sampean lek pas naik kendaraan ya iso moro-moro kecelakaan. Sampean lek pas nang lautan moro-moro iso tenggelam. Lek pas teng udara ulapane naik pesawat iso moro-moro runtuh. Sinten si jamin pesawat gak runtuh. Wis bolak-balik contohe teng segoro nggih bolak-balik teng daratan nggih sami. Mentang-mentang teng daratan ulapane aman kan boten. Moro-moro ini angin kenceng omahe roboh. Si paling penak-penak itu marung teng pinggir mergi tipe mobil nyasar. Terus niki di Allah dijelaskan ngoten. Kenapa nopo kula pikirna cek iling alam akhir. Ya kula pikir dengan melampah melaku urip gak nemu aman. Gak nemu aman. Nopo rumangsa aman namanya dari angin kalau angin yang besar. Nah niki dia fayurikum bima kafartum summa la tajid. Sampeyan tidak menemukan aman, engkau tidak akan menemukan penolong, kata Allah. Jadi tidak ada yang mampu menolong menungso niku kejaba namung Allah. Dari kematian kematian nggih pasti. Napa kula jenengan kok iso lalai teng perintahe Allah. Jadi diilingaken ngoten kula lan. Makanya badai melangkah itu dipikir dinilai no ibadah. Jadi kalau bekerja niati golek apa? Jadi meninggalnya dalam keadaan bekerja, akhirnya meninggal dalam keadaan ahli ibadah. Terus nopo maneh? Pokoke sedaya aktivitas kelurahan panjenengan ini diniati. Mana innamal a'malu binniyat. Terus lajenge ayat 70 ini walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh iki pakai kod fi'il madhi. Pakai lam. Jadi gak main-main kemuliaan ini menungso dengan pakai sumber bahasa Arab walaqad karramna. Jadi enten lami enten kofi. Iku bahasa tambahan nih. Jadi intinya karomna bani Adam. Tapi di Allah ini diyakinkan turunan panjenengan temen napa sungguh tak teman-teman ini menungso ya anak Adam keturunan Adam itu tak mulia no kalau Bani Adam bukan Adam ya Adam ini pasti bukan mulia untuk surga. Tapi keturunannya Bani Adam keturunan Adam walaqad karramna Bani Adam. Nopo bil ilmu pertama. Jadi kalau orang panjenengan lek pengin mulya kudu dengan ilmu. Sing nomor kali iso ngomong wa nuti wa idal jejeg wa idal khulqi akhlak yang baik konsisten kalau orang panjenengan. Wa idal semalam niku nerangno teng kitab Nasoihul Ibad niku nerangno
salah satu kekasih Allah niku napa? Nah, salah satu kenikmatan yang sebanding dengan dunia niku ketika gak ada omongan sing konsisten. Salah satu kenikmatan yang sebanding dengan dunia dan seisinya niku enten 6. Salah satu gale omongan sing konsisten. Tidak incra-incri. Paham? Nama saudara Muhammad. Jadi tidak berubah-ubah omongan. Kenapa? Karena omongan yang jujur, omongan yang konsisten, urip teng budi mawon akan diterapkan, akan tenang. Paham nih? Akan tenang, lo enggak nih beban, lek omongan ini jujur. Tapi lek omongan ini mencela-mencela, ya khawatir ketahuan. Salah. Terus nawa sering goro nawa tenggelam. Waduh, enggak goro di sini nih. Enggak goro tukar. Niku lain malih. Nyelamat niku nabi dia. Tapi yang jelas namanya anak Adam niku walaqad karramna bani Adam niki bil ilmi. Dengan ilmu manusia akan mulia. Tingali dengan lek boten kelitu Syekh Hasan Basri. Niku keturunan orang-orang lek boten kelitu ibu ini ku seorang budak. Napa sing Sufyan bin Uyainah atau Sufyan sing Sauri niki ulama-ulama besar di kalangan tabi'in. Niku dari keluarga yang bukan orang merdeka, ibu. Jadi dari seorang budak terus dimerdekakan. Tapi ngabdi istri Rasulullah. Siti Aisyah lek boten itu niku salah satu istri Rasulullah yang masih hidup, dia menjadi pelayan. Jadi melayani istri Rasulullah yang mana di tentang beriku sumbernya ilmu. Bayang dari seorang budak ngabdi kepada keluarga Rasulullah, anaknya diangkat menjadi orang alim. Ini punah lek boten kalian Hasan Basri. Pokoknya salah satu ulama besar di tabi'in ini lek boten Sufyan Sauri di Hasan Basri. Niki kula lan panjenengan lek pengin mulya. Bayang Syekh Hasan Basri, Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah niku dikenal ngantos saniki. Kenapa? Karena ilmu. Niki bikin wan mungkin menungso niki bisa hebat, bisa dimuliakan oleh Allah karena bisa ngomong. Wa idalil halqi wa walidalil sajid, sangat kata. Wa minhu tuharatuhum ba'dal maut, dan kemuliaan kululan panjenengan bukan hanya pas urip, mati pun masih mulia. Kenapa? Karena kululan panjenengan ditat dihukumi suci. Alhamdulillah. Gak enek lek liyan iki, Pak. Enek pemahaman sinten gak enek. Dipendem lek liyan. Makhluk liyane lek wis mati dipendem. Lek menungso disariaken lek dari wong Jawa. Lek anu dikuburaken kan ngoten nggih. Pusarane terus benapa sik diziarah dikunjung. Kira-kira lek kula pinjenan gadah sapi regane 150 juta. Lek mati kira-kira minggu ngarep dikunjungi napa ta? Ayo ziarah sik. Kan enggak. Paham? Padahal wis barangi larang. Hebat, gagah, tapi krono bukan manusia, tidak terhormat, tidak mulia ketika sudah meninggal. Tapi lek menungso keturunan Adam meninggal pun sing mulia. Tinggal di jenengan, enggak mandang dong. Monon muslim mau boten lek pas gelar gadah ilmu, gelar pahlawan sedoyo sing diziarah. Urusan dunia nih, kemuliaannya tentunya tetap dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sing luar biasa malih kemuliaan kula lan panjenengan iki sarafau ala jamil makhlukot. Jadi kemuliaan ini dibanding ke semua makhluk ciptaan Allah. Bi umurin jalilatin azimah, dengan sesuatu yang jelas, nampak besar. Contoh malih lek menungso kula lan panjenengan ya kulo nabi aidin nabi apa ini. Kemuliaan manusia dek dahar kali tangan. Dek liyane kali dahar langsung mulut. Langsung lek bahasa ning boleh hayawan iku cangkeme ngoten. Nun sewu. Dek bahasa mulute langsung sih. Tapi lek menungso melalui tangan ini. Terus lek berdiri wa muqtadile, wa minha qaum muqtadil qoma. Lek berjalan stabil menungso. Indah lek menungso berjalan. Wa ala sakli husni wa suratin jamilah,
dan bentuk ciptaan ini apik, senang, indah, baik, indah. Niki ciptaan menungso wajah ini wajah indah. Wa mina anna Allah la ma fil ardi dan yang baik dan salah satu kemuliaan Malik, Allah menciptakan semua ciptaannya Allah yang di bumi kangge menungso kabeh. Napa sing gak kangge menungso? Wong sing serem-serem mawon sing milih menungso napa? Buaya niku serem. Tapi tidak dino duwe di menungso. Ada enggak ini buaya gak kira rame taman safari. Lek enggak ini macan sing serem-serem gak kira rame. Semua diciptakan oleh Allah di muka bumi ini kangge menungso. Wa anna Allah khalaqalahu ma fi ardi wa minha makhluk yani termasuk kemuliaan mutlak qauli wa laqad karramna bani adam sarafau ala jamil makhlukat tanpa kecuali termasuk malaikat. Sing lebih apik menungso. Kenapa? Ini contohnya. Kenapa kok malaikat lebih apik keluaran panjenengan? Wa minha ihdamul malaikatil kiramil lahu. Malaikat di bawah manusia. Kenapa? Karena malaikat menjadi pelayan manusia. Menjadi penulis, sing ngirim rezeki. Sing mari rezeki malaikat, menungso napa malaikat? Malaikat mari rezeki keluaran panjenengan. Wong namine sing nganter. Sing namine sing ngatur ngirim udan. Iki secara keseluruhan lagi. Allah menciptakan semua makhluk menjadi pelayan manusia. Entah mulya boten sing derek karuan derek mesti. Karena napa kula pikiran iso-iso dimulyakno malaikat, ya iso-iso dikeplai malah. Terus boten. Kula pikiran iso-iso dimulyakno, tapi iso-iso menjadi sasarane malah. Hati-hati ini siksa kubur ini. Ini pertanyaan kubur. Tapi pada hakikatnya malaikat melayani menungso. Terus napa? Lek melayani menungso lek niku iman, lek patuh nang Allah, maka malaikat akan menjadi pelayan manusia. Kalau bikin lek masuk alam barzah sing melayani malah malaikat. Katitang nopo katitang klep nopo mawon disopan. Hatta ja'ala minhum hafidhah wa kitabatan lahu. Bahkan kata tafsir memiliki malaikat dijadikan pelindung. Jadi kalau bikin dengan gada satpam, kalau bikin dengan gada satpam, dan dia bodyguard, bahasa ini wong tak niki niku body gada penjaga. Maka nilai wong tawakal niku gak saya ini sing jogo, gak ini pengawal. Kenapa? Karena sing jogo malah malaikat. Nopo kalau pimpinan kok sing bingung sing jogo, wong sing jogo malah sing nulis amalan kuluran panjenengan ya ini asisten ini. Enggak usah dibayar malaikat, cukup kalau panjenengan dekat kepada Allah, maka malaikat dengan sendirinya jujur enggak ini korupsi ini malaikat. Kalau panjenengan ngaji terus gak ini catatan pinjing enggak ini, pasti ini. Paham? Kalau panjenengan lenggah teng mriki niki pasti malaikat niku enggak seneng korupsi, enggak seneng manipulasi data. Pasti ada sedikit nopo mawon sing kula pinjenan amalaken pasti besok akan ketok akan dibalas oleh Allah. Amin ya rabbal niki kula lan panjenengan di angen-angen temen. Dipikir temenan jadi menungso niki kemuliaanipun sampai hilang. Kemuliaanipun sampai batal. Kemuliaanipun sampai sirna mulya tentunya tok tapi tidak alam akhirat kalau menjadi orang sehina-hina summa radadnahu asfala safilin. A'udzu billahi tentang surah apa nih? Apa niku? Ketin nggih. Tini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ente awal. Pertama nih malaikat jadi pelayan. Pertama nih kabeh manusia napa makhluk Allah menjadi hidangane napa kenikmatane menungso. Akhirnya krono kula tidak mampu diberikan amanah iman, tidak mampu kuat istiqomah melaksanakan ketakwaan kepada Allah, maka bi Allah summa radadnahu asfala, lebih hina daripada makhluk Allah sing dicap hina di alam dunia. Napa sing paling hina? Babi.
dianggap hina. Anjing dianggap hina lho kan. Nah, ini wong elek yo anjing kan ora. Nek wong elek diarani anjing. Mangkel lho boten. Mangkel. Tapi bi Allah lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada hayawan yang dianggap hina. Makanya jaga kemuliaan hidup dengan iman, jaga kemuliaan kelulan panjenengan dengan takwa, jaga kemuliaan tinggikan derajat kelulan panjenengan kualitas sebagai umat Nabi Muhammad dengan keistiqomah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi enek nopo fase-fase nih. Kalau bikin dengan lek namung ibadah, kalau bikin mampu menjaga kualitas manusianya. Paham ya? Kalau bikin sholat, kalau bikin dengan jamaah, kalau bikin zikir, kalau bikin ngatamu Quran, itu menjaga kualitas manusianya. Tapi ketika kululan panjenengan mencari ilmu, kululan panjenengan tidak membuang gelar sebagai umat terbaik. Sakit diterami, niku perbedaan nih, wong ahli ibadah kali wong ahli ngaji sambil ibadah. Paham ya? Ahli ilmu kali ibadah. Anda enggak? Makanya Nabi mencontohkan orang yang cari ilmu, orang yang berilmu kali orang yang ahli ibadah seperti langit dan buah atau seperti aku dan umatku. Jadi wong ilmu niki posisinya kayak Nabi, wong sing ahli ibadah posisinya kayak umat. Tapi ya. Dan kula jenengan ibadah iku iman takwa akhlak baik itu menjaga kualitas kemuliaan manusia. Ketika kula lan panjenengan golek menjadi orang yang ahli Quran, menjadi orang yang ta'muruna, selalu menyiarkan, mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran, nyampekno terus, ngaji terus, dan itu menjaga kula lan panjenengan gelar umat terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek boten ngaji hilanglah umat terbaik. Lek boten gada ilmu keluarkan hilanglah umat terbaik. Kenapa? Karena tidak memiliki syiar menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Sakit dipahami. Jadi keistimewaan ngaji di samping kula pinginan ibadah bener, bukan hanya ikut tok ngaji. Bukan hanya untuk ibadah bener, tapi mengantarkan kululan panjenengan menjadi umat terbaik. Niku ilmu temburi. Mugi-mugi kululan panjenengan pun sampai gelar yang diberi Allah lepas saking kululan panjenengan menjadi umat terbaik. Benjing ketika kula panjenengan gak ahli Quran, maka kula panjenengan gak ini bedanya dengan umat-umat yang gak ini pengawalan, gak ini kemuliaan. Biasa kan ahli ibadah. Niki fadilah kululan panjenengan ngaji. Bagi Allah dijelaskan malih. Wa hamalna fil barri wal bahri. Wa hamalna bil bahri wal bahri. Dan aku muat mereka dalam daratan. Jadi kululan panjenengan menungso niki iso berlayar di lautan dengan menaiki kendaraan. Fil barri wal bahri, daratan dan lautan. Kendaraan menonton tentang bumi manusia ge kuda, himar, macam-macam. Bigol, teng Arab nih, teng mriki ganti dandan iki zaman. Jenis kuda teko Arab ya, tapi kuda teko Jepang. Wes berubah zaman ini tapi kendaraan. Wal bari di lautan nopo? Di lautan adalah perahu, kapal ya. Siar warazaqna minat thayyibat, dan aku berikan rizki mereka dari hal-hal yang baik. Wa faddalna aka kasirin mimma khalaqna tafdila, dan aku utamakan. Jadi faddalna ini diberi fadilah, kemuliaan, keutamaan mereka manusia ini ala kasirin terhadap kebanyakan dari apa yang aku ciptakan dari hayawan-hayawan yang lain. Tafdila, keutama-utamaan itu benar. Termasuk malaikat memiliki. Tapi tidak semuanya. Jadi ngoten, enik manusia khusus sinten para rasul. Enik malaikat khusus kayak pimpinane malaikat Jibril, malaikat Israfil. Lek para nabi, para rasul itu lebih baik ketimbang malaikat. Tapi lek menungso biasa kemudian banyak orang solehnya, itu sih lebih baik daripada malaikat dia.
Paham ya? Jadi kalau bikin dengan ahli ilmu dibanding malaikat Jibril, dia si api malaikat Jibril. Paham ya? Tapi lek Rasulullah, dia lebih api Rasulullah ketimbang malaikat Jibril. Paham? Jadi pada intinya manusia itu tetap di atas malah secara umum. Jadi individu nih, maka malaikat ini individu yang terbaik seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat maut nih. Malaikat-malaikat sing kita imani. Tan manungsa nggih sami, ini manungsa sing berkualitas baik ten para rasul. Nek sakniki wis gak usah bingung kate daftar rasul wis ditutup pendaftaran ini. Jadilah orang yang menjadi pewaris rasul. Jadi bis diberi kesempatan menjadi pewaris Rasul ini bila pun sampai lepas. Kudoran panjenengan mampu menjadi manusia terbaik. Umat bukan manusia ya. Manusia pasti pun baik, tapi umat terbaik. Wa razaqnahum minat thayyibat dan daharani wa fadlna alaihi mayyaznahum bi fadli laisa bikadzib. Jadi manusia ini keutamanya mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana sing sehat, mana sing boten. Tapi lek makhluk jadi iso beda nuan. Kan boten saged. Secara umum lagi, secara umum. Dan ini yang namanya kemuliaan. Mustakmilatun fi ghairil uqala wa yakunu bil qib. Mantul boten Allah mengutamakan malih temri. Allah mengutamakan kemuliaan manusia, kemuliaan menungso ini, rizki ini niku sing terbaik. Kayak ulang panjenengan lek daging kangge menungso. Terus lek tulangi kangge jin. Paham? Mane ulang panjenengan lek mangan tulang ojo licik-licik, saken jini. Oh kadang sakniki di presto. Terus kayak kabeh tulang lu. Padahal ini jatahe masih mah. Wong tulang kangge makhluk liyane dipangan menong. Di presto. Terus nopo-nopo di presto. Padahal jatahe kucing, ngono lho. Paham? Ini jatahe kucing, ini jatahe menong. Lek sing daging sing fresh, makane lek teng Arab niku, jeroan niku boten dicampur. Kenapa? Karena kurang kualitas vitamin niku. Nah ini kadai kolesterol dan tinggi. Krono makan, lek teng Arab terus dia. Lek wong Arab, lek kalau semerpe ngoten, lek teng Arab itu jeroan ini boten ditambah. Gak enak makan menapa jeroan kok ini usus, ini babat dikuat. Karena niku sumbere penyakit. Daging sing seger niku sing tidak. Lek boten teng mriki daging sing kualitas elek sing ditumbas wae. Lan nah ini terang kenapa? Karena ada anu niki yang mbak takarani yang mbak ya. Mang nek tulang wis aja diriciki tulang sik anu wae. Padahal itu jatahe jin. Terus nek nang sing napa nang kaya napa ten sirah, ten anu usus, niku jatahe kucing. Nek wis dipresto entek kabeh jatah kundi dari kucing. Wis menungso tamak temenan. Wis ana tongkol, iwak tongkol wis sak keatmi moten, sirahe sik dipresto. Mantu-mantu dijadi petis. Oh, enggak sehat belas ya. Nama salli ala Muhammad. Kalau jatah makhluk liyane di backup. Wis macam-macam. Buah, kudune buah niki dipangan seger malah digoreng. Enggak ini sing anu, enggak jelas wae. Uripe enggak jelas. Jadi warasatnahum minat thayyibat hilang dari kebaikan-kebaikan gizi, vitamin yang sekalinya daging mampu menyehatkan manusia, malah makan daging menjadi masalah. Lalu makan buah yang sekiranya seger, awak ceria, lain mangan buah. Saat ini boten, kewetek kabeh, wong enggak jelas, tidak kualitas. Dan ini kulolan panjang di angan-angan saya itu. Makanya urip niku kudu sederhana. Tapi sulit banget kayak kelas awal-awalan kate sederhana yo nopo, lek kadung ono dipangan, kadung gawe ente. Ini kue ya Allah.
Padahal di Allah diberi kemuliaan luar biasa, tapi dirusak ya, dirusak ya. Niki dalam segi teknis lagi. Urip kula dengan teknis keliru. Mangan kudu sing api-api dipangan, didahar. Malah sing boten sae sing didahar. Oh, lanjut ini keutamaan kula panjenengan monggo dijogo, termasuk kualitas iman ini. Kualitas iman takwa ini, akhlake dan ilmu nih cek kula panjenengan tetap menjadi sing terbaik. Ane wong niku mek gelar ibadat to, nggih boten napa-napa, pancen pilihan. Pilihan dadi mek gelare derajate mek samonten. Jadi prajurit to. Wong lek pun jadi tentara, wong jadi polisi atau jadi nopo wong PNS jago pasti pengen gada keduduk. Atau pengen jadi pengusaha pasti pengen gada abangan wonten. Atau pengen duwe anak bu, lek wis jadi anak buah pertamane gak duwe nopo-nopo dadi anak buah, lek wis jadi anak buah pengen jadi jurang. Dan wonten, pikirane menungso kan wonten. Lha teng akhirat niku urip sak lawase wonten. Lek nek kula panjenengan denu ibadat tok, maka bensin mate jadi anak buah tok. Karena nopo karena duwe jabatan bensin itu orang yang memiliki ilmu. Niku sing ahli ibadah. Lek gak ahli ibadah, ya siap di penjara sing ngoten. Mikare milih kula. Mikare milih, lek gak ibadah, ya berarti siap di penjara. Niku ibadah sak waya-waya, was pae pena di Jumatan. Wae gak pena lampun nang di waduh keturun. Jumat ngarep salat ge sami sak pena. Yo ali masuk surga menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi di penjara. Kenapa? Karena banyak merugikan, kenapa banyak penyimpan, pelanggar. Kalau dengan melanggar gak hereman mawon dari ditilang. Dan bayang oleh tengah alam dunia melanggar gak hereman lali go STNK. Ditilang mawon. Ditilang. Kok nggak ngomong undang-undang dunia kok nggak nopo kasar keras kan. Padahal nek ditilang lan teng akhirat sunat kula dinyali padahal nikmati Allah selalu sedangkan teng alam dunia kula pikirna undang-undang menungso mawon kayak nih ketat kan ketat. Oh niki kula lan menjogo sebagai kemuliaan manusia itu dengan Al-Qur'an. Jogo kemuliaan manusia kula lan panjenengan dengan istiqomah mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertahankan kualitas iman takwa keluaran panjenengan ibadah keluaran panjenengan dengan berteman suhbatus solih berteman dengan orang-orang soleh kempal kados boten niki berkumpul dengan orang-orang soleh kados semalam sami nerangno pas suhbatus solihin termasuk salah satu keistimewaan orang yang mencari ilmu. Duduk di tempat orang-orang soleh itu memiliki 6 keistimewaan. Pertama, sudah berada di jalan pelajar, orang yang menuju surganya Allah. Ngaji atau spontan gitu. Sudah mansalaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Sinten mawon yang isin menempuh perjalanan mencari ilmu maka yang itu sudah menempuh perjalanan menuju surga Allah. Niki kula panjenengan teng mriki wis menuju jalan surga Allah. Mugi-mugi pertama berteman dengan orang-orang yang soleh. Sinten orang-orang soleh nggih pengarang kitab nih. Sing nafsir ayat, sing nulis hadis Imam Nawawi terkenal. Sing Ibnu Katsir, Qurtubi, Tafsir Sawi, Tafsir Jalalain. Istiqomahnya luar biasa. Ngarang kitab tahunan gak mari-mari diterus loh. 2 orang pengarang kitab tafsir Jalalain. Makanya setiap setiap awal ngaos di Fatihah niku kranten mulai pertama ngantos surat Kahfi. Niku sing ngarang Syekh Jalaluddin bin Ahmad Al-Mani. Mulai pertama Al-Baqarah ngantos pertengahan. Selanjutnya diteruskan oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Sing pertama Ahmad Al-Mahalli, sing kedua Abu Bakar As-Suyuti. Jadi enggak selesai, wafat. Jadi wafat meninggal dalam perjalanan dalam keadaan mengkaji Al-Qur'an. Dan mungkin-mungkin menurut panjenengan meninggal dalam keadaan istiqomah ngaji
Jenengan niat ngatamno napa boten iki ngaji niki? Nggih. Napa mek jajan tok. Lek penak tak terusno, enggak penak enggak. Lek dia ngaji kaya ngoten insyaallah kula lan panjenengan wis ditulis kali Allah iki santri tafsir, istri santri napa ngaji Quran, ketika meninggal dalam perjalanan kula lan panjenengan tetap ngaji al-wali. Amin Allahumma. Jadi yang dinamakan mati sah. Lek niat istiqomah kaya ngoten. Niki diterusno ae di kebo direncangi, di ulama lintuni. Niki lek foto ulama niku nyambung. Lek usaha gak kira nyambung, beda merek ya. Beda merek itu izin mana merek. Karena ini boleh diterusno, gak masalah. Wong namanya ulama tujuannya setunggal. Napa tujuannya adalah ridho Allah. Selesai pun. Lek anu kan boten lek dunia. Oh, awak sing terbaik kan boten. Awak sing kudu duwe merek kan boten. Tapi lek iki boten gawe itu karena iki tafsir sing aran tiang kali di tafsir Jalalain. Tiang kali. Lah termasuk tafsir kayak pas belajar Ibnu Katsir. Hadis terus. Belajar Qurtubi. Ternyata mengutip wa qala Ibnu Katsir. Ini keterangan ada di tafsir Ibnu Katsir. Enggak gengsi nyebut saingannya. Bodoh ngarang tafsir. Lek kula bikin dengan lepas dodolan tas bodoh. Oh, ojo liyane bahaya. Terus napa? Karena napa? Karena pancen tujuannya dunia. Tapi lek untuk akhirat boten. Wa qala ulama-ulama disebut. Dan niki kula lan panjenengan fadilah ngaji kados ngoten insyaallah mugi-mugi mati dalam keadaan mengkaji kalam Allah Subhanahu wa taala. Yauma tad'una kullu unasin bi imamihim. Abdul Urkur ceritakan Muhammad. Imantun menceritakan Allah menjelaskan kemuliaan kula panjenengan. Allah menjelaskan, ceritakan Muhammad kepada umatmu bagaimana ketika manusia dipanggil dengan pimpinannya bi imamihim. Ini ulama menafsiri ibu'i. Macam-macam kan. Ini imami atau para nabi. Jadi benjeng ini semua manusia akan dipanggil dengan pimpinan ini. Ya umat Muhammad, ya umat Musa, ya umat Isa, ya umat Ibrahim. Dan dijelaskan tentang tafsir Qurtubi kelompok. Disebutkan kelompok ya umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya teng Indonesia. Ya orang Muhammadiyah. Dicedok. Ya orang NU enten Pak. Enten nek tafsir Qurtubi. Kelompok iki. Jenengan belok kelompok bundi. Kata belok Muhammadiyah yoga pakai Muhammadiyah, belok NU yoga pakai NU. Oh, ternyata belok lombongane tafsir. Alhamdulillah. Jadi jenengan ngaji sedok endi. Ternyata di tafsir malah teng Qurtubi niku madhab masuk. Madhab Syafi'i, wahai rombongan madhab Hanafi, tafsir Qurtubi menyebut yauma tad'una kullu unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahu wa la yuzlamuna fatila. Jadi dipanggil sedoyo. Makanya perlunya sanad guru teng mriki. Sampeyan iki belajar salat teko endi? Hai jenengan, belajar salat teko pundi? Niru ning masjid ngintip wong kok ono sujud yo melok. Are gak duwe patokan iki. Tapi lek jenengan elek guru niku guru kula. Munggah teng pentas niku. Teng jedhae kenapa? Karena ulama-ulama benjing dipajang kali Allah sejajar di sisi Allah dan kanan Allah. Kanane malaikat, lek boten kelintu teng napa Ihya Ulumuddin niku, kanane malaikat kiwane para nabi dan ulama. Niki dijajar. Ngaji ning sapa niku teng dhuwur. Teng dhuwur niku guru kula. Lek pas gak enek ning dhuwur, karena YouTube gak enek benjing, kamera munggah YouTube. Entek jaringan ini dengan akhirat. Telkom gak ini cagae nang alam baru. Jadi nanti imami sopo. Niki nafsi ayat ini teng Qurtubi luas. Madzhab Syafi'i, madzhab Mu'tazilah, Syiah disebut kelompok masing-masing. Jadi wong sing ngafir-ngafir tok ya ono. Wong sing mencaci tok ya ono. Mane ono sing santai ya ono kelompok masing-masing iki. Niki ya ukur ceritakan Muhammad yauma tad'u kullu unasin bi imami. Bi imami ini ditafsiri para nabi ini ya ummati fulan.
Wis dia. Ya sahibul khairi wa ya ahli ibadah, ya ahli doa, ya ahli ngaji disebutkan. Diimamin apa yang menjadi amalan kululan panjenengan dan guru di sini. Dijelaskan. Makanya kululan panjenengan lek istiqomah, lek jenengan ngaji teng kula nerangno tentira sapa sudah. Iki padha Pak kula benjing yo bingung. Sampeyan gurune ndi? Nggih mugi-mugi diakoni para masayih kululan panjenengan. Alhamdulillah kula sanad kula teng Lirboyo. Teng Kediri Mbak Abdul Karim. Mantun Mbak Abdul Karim di Krusno Mantuni Yai Marzuki Dahlan. Jampes gadah emas nang ini napa niku? Seisan Jampes. Seisan Jampes niki gak ngarang kitab Sirajul Thali. Jangan main-main, Pak. Ulama Jawa ini luar biasa. Ngarang kitab Sirajul Thali. Sirajul Thali ini dikarangane Seisan Jampes emas Kiai Marzuki Lirboyo. Belah ngarang kitab Sirajul Thali dikaji teng pundi kitab ini? Teng Al Azhar. Jenengan kok bangga ulama tebet kok. Wong teng Indonesia, teng Jawa, teng Kediri tetangga Malang. Ini ulama namanya Seisan Jampes kadah karya kitab Sirajul Thali. Dan ini dikaji kitabnya teng Al Azhar, Mas. Kok jenengan bangga di Timur Tengah? Wong teng mriki gak ada ulama sing luar biasa. Enten mantun niku diterusno Yai Marus Ali. Yai Marus Ali iki sanate teng Cirebon, teng Sunan Gunung Jati. Terus nyambung ke Rasulullah. Iki sanad teng Indonesia. Teng mulai dari Probolinggo mulai si Alim. Kami sanate teng Lirboyo Yai Bawojene dipek mantu Yai Marzuki. Yai Yasin Al-Bustami ini biar kula diijazah selawat terus niki mantuni langitan. Lek sanad kula lek Habib Syekh niki Al-Idrus niki enggak ragu ya Pak. Gampang langsung sanad jalur tra Rasulullah. Kula lan panjenengan khawatir nyangkut teng Abu Jahal niki. Naudzubillah. Tapi enggak masalah. Enggak masalah ternyata sanadnya nyambungnya di Abu Jahal, tapi kan masuk Islam. Kenapa? Karena anaknya Abu Jahal ini sing Islam, anaknya Walid bin Mirah, Khalid bin Walid, anaknya Abu Lahab bahkan diabadikan tabat yada Abi Lahab biwatab. Niku Abu Lahab tasik keluarga Rasulullah nih. Tasik keluarga Rasulullah, tasik apa? Keluarga Rasulullah, tapi dilaknat Allah. Tapi ketuput ini jadi istri Rasulullah. Cuma kalau bikin ternyata sanadku tengah Abu Jahal. Sanadnya tengah orang-orang sing musuhi Islam. Tapi gak masalah. Kenapa Khalid bin Walid menjadi singa pedang Islam, pedang agama? Kalau bikin dengan dimoten, yang penting awak dewi. Kenapa? Karena benjeng yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Gak kenal bapak, gak kenal ibu, gak kenal teman. Sing penting amale de. Nah, saudara dipanggil kabeh bincang orang benar. Sanad Mekah kalau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, meskipun ngajine yo enggak mek titik nggih. Mek 3 bulan. Murni ngajine 3 bulan. Tapi kan lumayan wis lungguh teng majelis. Pasti saya Abu ya Sayyid Muhammad dekat dengan Rasulullah. Niku lek kangen, Rasulullah rawuh mimpi. Pas saya enggak tahu, jarang silaturahim, ziarah ke Madinah. Rasulullah sing rawuh. Sinawat teng Sayyid Muhammad. Pas umpamane boten kunjungan, boten ziarah teng Si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir rawuh langsung tumbas tiket terbang teng Si Abdul Qadir. Ziarah. Niki kok istimewaannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Luar biasa. Jadi di IPD kalau bilang mimpi mbah mimpi gondorwo. Niku orang-orang ahli hadis, muhaddisin. Sayyid Muhammad bin Alawi. Ku sanad ketemu terus nyambung Rasul. Niki kula lampan. Niki Quran lho niki Quran sing dawuh iki. Kudu ceritakan Muhammad yauma tad'u kullu unasin bi imamin. Dari sinten kula lampan yang enggak perlu sanad. Dipanggil kelompoknya masing-masing. Wahai fulan umat nabi. Mari sampeyan kok iso elok nabi lewat sinten kan mboten pasti. Kan diurus. Kayak uang ketangkep nopo kayak tumbas sepeda, kayak urutannya kan diterus. Pokok sopo sampean iki. Nggih persik.
ilmu kula lan panjenengan nggih ngoten, sampeyan iso sujud, sampeyan iso maca ayat Quran, sampeyan iso maca ngene iki teko endi. Ternyata belajar tentang lebih nggih oleh gak masalah. Tapi kalau lebih jenengan kirang dekat. Gak oleh barokah majlis, gak oleh barokah sana. Ada diterami ya. Jadi, paman utia kita bau biyami. Jadi sing mawon tiyang sing pun diparingi buku catatan amal. Maka dia dengan tangan kanan maka dia akan gembira, bersenyum, wajah putih, tambah putih, senang dia. Kita bau biyami. Faulaika yaqrauna kitabahum wa la yutlamuna fatila. Dia akan membaca catatan amal ini tanpa terdolimi sedikit. Ini fatilan ini kayak ini. Ini apa namanya kurma kan ini kulit. Apa namanya sing cilik itu sini. Napa namanya? Sing nutupi ini lho, kayak bayi ini nutupi. Nah, kelopaan ini sing tipis. Sedikit pun kayak ini enggak terdolimi kulolan panjenengan. Sedikit pun kayak tipis, penutup tipis, sangat tipis. Kurma ini kan kosratun nawa, kulit ini biji. Kan ini kulit ini, kayak dengan buka rambutan gitu. Nah, kayak rambutan kulit kan gede. Maksudnya kan ini malin itu tutupi ini wonge. Kayak ngoten iki. Kosratun nawa, sekecil itu pun tidak akan terdolim, akan tersingkap sedaya niki. Amalan nopo malih pun ketok lenggah kayak ngoten. Nopo malih kula jenengan amalan sing titik niat elek, niat api akan tercatat semuanya. Wa man kana fi hadi ahmad. Ini luar biasa. Sinten mawon dalam dunia ini kok buta, tidak mampu melaksanakan kebenaran, tidak mampu berangan-angan mengikuti kebenaran, fa huwa fil akhirati ahmad. Maka dia di akhirat dia tambah buta. Tambah sesat dia. Tidak punya pegangan, ketika melok sopong dan dunia melok hawa nafsu. Dijak ngaji yo gak gelem, kumpul majelis taklim gak gelem, sanad gak duwe, mek seneng tok. Bi kanca-kancane ayo ini sanad pilih wong nang karaoke. Sampeyan kok teko sapa awale nang karaoke? Sanad disebut ngoten. Ini. Oh teko iki. Kan gak enek wis. Tapi lek ngaji kan boten disebut guru-guru. Terus nyambung teng guru-guru nih. Bahwa bila jadi akan sesat dari jalan keselamatan. Dan ini yang namanya takwil tentang Quran. Maka dikatakan ada aliran, ada pemahaman orang-orang yang ahli ilmu, katanya ahli ilmu, tapi tidak mau takwil Quran. Takwil ini bahasa asli Quran itu tidak seharusnya di teks aslinya. Kayak ini contohnya, sopo wong sing urip teng alam dunia buta, maka orang tersebut di akhirat akan buta. Lek ditafsiri hakikat nyuwun sewu, berarti boten saged ningali. Lek wong lek tentunya buta akhirat tambah buta, nelongso pekane. Paham? Nelongso pekane no boten? Wong lek tentunya buta, maka di akhirat akan lebih buta. Nelongso pekane no boten? Adil no boten no? Wis tentunya dike buta, nang akhirat tambah buta. Niki lek bahasa teksnya Quran. Maka di Quran itu perlu menakwil. Kan ini aliran Quran kok ditafsiri, ditakwil. Dan ini kita enggak ditakwil, dipindah makna nih, paham tuh? Lek enggak dipindah makna, rusak no bahasa ini. Wa man kana fi hadi a'ma, hadi itu apa? Di dunia. Kan di sini kan ngoten bahasa nih hadi ya di sini sekarang. Buta fa huwa fil akhirati a'ma. Nah ini jenengan hati-hati belajar Quran itu. Lek enggak ahli ini temenan ditafsiri sampai naik. Niki lek sampai kan rusak nih bahasa. Barang siapa yang di sini buta besok akan di akhirati buta. Maksud ini kenapa? Barang siapa yang tidak berjalan melihat kebenaran, jadi enggak ngrungokno Quran, enggak paham Quran, tertutup hatinya dengan Quran, maka dia di akhirat tambah sesat. Tentunya wis tersesat, di akhirat tambah sesat. Lek wong gak gelem ngaji, lek wong gak gelem melok tuntunane para nabi, para ulama, para anbiya, maka besok di akhirat tambah jauh. Wa adon sabila, tambah jauh jalannya dari keselamatan. Naudzubillah. Maka ini penting kula lan panjenengan derek ngaji, derek ulama-ulama sing pun muktabar.
Simpul muktabar ini wis luar biasa nih kayak ngaji hadis niki, Quran, tafsir Qurtubi. Wis mayoritas kang pundi-pundi Qurtubi niki diajarkan. Napa? Ya Ibnu Katsir, tafsir Jalalain niki teng pundi-pundi. Jenengan melaku teng Masjidil Haram yo ngaji tafsir Jalalain. Jenengan ngaji teng Yaman yo tafsir Jalalain. Jenengan ngaji teng Mesir yo tafsir niki judulipun Ibnu Katsir, Qurtubi, Tobari, kata tafsir-tafsir yang lain, tapi sing niki tafsir-tafsir yang lebih valid, lebih lebih terkenal lah, lebih kata diminati. Kecuali ini golek rujukan tafsir-tafsir sing ini kata. Tapi belajar niki mawon wis mumet. Paham aja nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Punjab kita. Kasih tanggung nggih. Pokok ngaji niki niati sak jam nggih. Siap to boten? Sak jam. Tulisan hadis kan penal. Nek ngaji sak jam, foto ibadah ngalami ibadah 1000 rakaat kan atau sami ibadah 1 tahun. Lek sak jam kan ngoten hadis. Jadi jenengan kelas nggih sak jam. Sak jam iki sak jam ya. Oh, niki lanjut balik. Wa in kadu. Niki luar biasa. Wa in kadu yaftinuka anil ladzi auhayna ilaika linaftari alaina ghairu. Wa idzal latahudu kahulina. Hampir Nabi Muhammad ini luar biasa ujiannya orang dakwah ini. Jadi asbabun nuzuli ayat ke-70 kita nih. 73. Asbabun nuzuli ayat ke-73 ini fi Saqif itu daerah Taif. Jadi orang Taif ini nuntut Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku belum melok sampean tapi aku enggak ingin bayar zakat. Aku belum melok sampean tapi aku ini enggak bayar, enggak mau jihad. Aku gelem melok sampean tapi aku enggak mau sholat 5 waktu. Aku gelem melok sampean tapi tanah Taif ini sucikan sebagaimana engkau mensucikan tanah Mekah. Aku gelem maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hampir Nabi Muhammad terpengaruh. Wa in kadu liyaftinu, dia akan menyesatkan, menyimpangkan, memalingkan jalan dari jalan wahyu yang telah diturunkan yang lain. Jadi dirayu, jadi dakwah ini ada negosiasi lah. Paham? Tawar menawar. Nabi Muhammad bisa amin sih itu. Dakwah tentang Taif, dakwah pun terkenal, pun kuat Islamnya. Ya Muhammad, aku tak milok sampean, tapi dengan catatan, aku gak mau bayar zakat 1/10 nih. Aku gak mau sholat, aku gak mau diberita perang. Terus jadikan tanah Taif ini tanah haram seperti engkau mengharamkan tanah Mekah. Nabi Muhammad hampir terpengaruh, hari turun ayat. Paham? Wa in kadu yastaftinuka la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika. Engkau akan menyimpang dari wahyu yang telah aku berikan kepada Muhammad, mengikuti orang yang lain. Jadi tidak konsisten dalam perintah Allah. Maka di kuluran panjenengan lek wis dakwah kok tawar menawari dakwah ini berlawanan dengan syariat, kula jenengan secara garis besarnya jangan mengikuti. Tapi ini politis, inisiatif rekayasa seperti kula nanti cerita niku ada ulama wali songo niku menikahkan putrinya dengan non muslim waktu kerajaan Majapahit. Entah niku tapi namanya cerita nih. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memasukkan Islam ke daerah kerajaan. Ternyata hasil teman-teman niku melanggar syariat. Tapi niku kelasnya hakikat. Kayak nopo contohnya dari Quran, kayak contohnya Nabi Khidir bin Nabi Musa. Dan niku orang-orang yang benar-benar ada hubungan kuat dengan Allah. Lek kula pikir ojo niru. Anak sampean kok dirapin wong non muslim, Pak, Bu. Iya, cek terpikat. Ternyata jenis terpikat agama nih, terpikat perusahaan nih mobil. Lawan sholli ala Muhammad. Dan kenapa? Karena latar belakang kula pimpinan bukan orang-orang yang istiqomah, bukan orang-orang yang ahli. Tapi nek ngomong ahli ilmu, orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mukasyafah, niku pasti tahu apa yang terbaik. Niku di luar syariat kan niku nggih. Lah kula lan panjenengan iki bahas syariat.
Latahoduka qalila, dan mereka akan mengambil engkau kekasih. Lek milo akan menjadi teman. Tapi melanggar perintah Allah. Niki gak oleh kan. Kalau lain panjenengan tambah kata teman, tapi kok melanggar syariat Allah, dan niki kok jok gelem. Paham? Dan niki ayat 7 ini. Walaupun kita tarkanu ilaiha syai'an qalila. Hampir sudah dekat sekali kau condong. Jadi Nabi Muhammad ini condong. Sangat pingin sekali orang-orang Taif ini masuk Islam. Idzal adabna tadi fal hayat. Lek sampean milo, berarti di Allah akan diberikan adab dua kali lipat. Jadi Rasulullah diancam. Jadi Rasulullah diancam, lek enggak konsisten kau Muhammad nyampe ke syariat, jangan dia akan mendapatkan adab kata Allah. Jadi kekasihnya ya diancam bisa dia. Terus kalau pikir dengan lek senang tentang bojo nih, awas deh telepon-teleponan. Kan udah, padahal nang adine ya seneng. Terus lo boten, ngacam lo boten tentang bojo, awas deh sampean ketemu selingkuh sampean. Enggak tak kayak belum tuh. Terus boten, gimana? Allah niki cinta terhadap Nabi Muhammad, tapi ojo macam-macam Muhammad. Ojo menyimpang tekok jalanku kata Allah. Lek sampean menyimpang, tak siksa kata Allah. Difal hayati wa difal mamat. Dunia disiksa, mati disiksa. Ini perintah. Lau rokanta, lek sampean condong Muhammad kepada lebih memilih, hati ini lebih memilih. Jadi cemburu Allah. Tentang Nabi Muhammad. Ayo lek wong cemburu muring-muring lho. Bulan banyak lek cemburu muring-muring lho. Lek ibu-ibu mau lek cemburu gak masak, lu tetap masak. Oh, gak masak Bu. Cemburu. Niki bukan krono gak masak, niku krono benci boten. Saking seneng, cerno ae gak masak. Golek maneh nang baru. Niki contoh kalau lan panjenengan Allah nggih cemburu teng Nabi Muhammad lek condong teng pilihan ide-ide ini selain Allah. Summa la tajidu lak alaina nasira. Engkau Muhammad tidak akan kulindungi malih kata Allah. Jadi niki cemburuan Allah teng Nabi Muhammad. Tapi saja ini mungkin ungkapan Allah begitu perhatian kepada Nabi Muhammad. Terus langsung wahyu. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi. Hampir saja orang-orang Madinah, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mengeluarkan Nabi Muhammad dari tanah Madinah. Kenapa? Karena itu ayat yang kedua. Wa in kadu. Wahai Muhammad, Nabi itu turun di negeri Syam. Syria, Syam ini Syria, Palestina, Jordan. Nabi itu turun sampai kok moro-moro jadi aku Nabi tapi kok teng Mekah. Coba sambung tanah Mekah dengan Madinah Syam itu. Nek pancen sampean Nabi. Luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad hampir diusir, tertipu lah. Hampir tertipu. Dia kan mikir. Ya iya, biasanya Nabi tekok Syam kabeh kan. Nabi turun teng mriku sedaya. Rotoro. Tapi sampai kok menurut Mekah ngaku-ngaku Nabi. Coba sambung kata orang. Hampir mengeluarkan. Wa idza la yalbasuna. Tapi nurullah wahyu ini itu adalah jebakan. Jadi kalau lan panjenengan sampai kok nang masjid to. Cocok nang masjid to. Lene ngoten. Padahal wis penak-penak anteng-anteng nang masjid malah dintai. Kaya ngoten niku. Oh, joyo kerja si semangat, itu lebih api. Ini kan dodo sing kurang api. Wong wis nang masjid niku Pak, api malah dintai. Jadi kayak niku orang Madinah wis dakwah. Kenapa? Karena ungkapan orang-orang Madinah niku nopo? Nabi Muhammad ini adalah pendatang. Sampai niku kok ngasih niku orang-orang munafik Madinah yang ngomong nang orang-orang Ansor. Sampai niku lho kok ngekei anjing-anjing. Lempo, kok sampean anjing-anjing dilepokno. Engko tak mangan nopo? Tuan rumah iki. Niki omongane orang Abdullah bin Salul itu. Kok sampean? Jadi orang-orang Mekah Muhajirin ini diibaratkan anjing terus dipelihara oleh orang Madinah. Sampean iki lho kok anjing-anjing dilemokno. Rono napa difasilitas. Sampean lek iki anjing lemo sampean iku juragane kok sing diterkam. Bayangno niku omongane orang-orang munafik Madinah. Orang-orang ini orang-orang Yahudi mancing. Sampai ini lek pancen Nabi ya di dekat lah Madinah dengan Syam itu. Wong jauh kayak ngono. Makanya Nabi Muhammad ini bingung napa namanya? Dungo teng Allah, terjadilah perang Tabuk niku.
kan perang Tabuk itu teng daerah Jeddah, daerah Syria ini. Atau paling pun saat ini masuk ke situ nih, daerah Syria. Jadi terjadi. Seandainya dia berhasil nggak tahu, tapi di awal dikuatkan. Wa idza la yalbasuna hilafaka illa qalila. Kalau seandainya dia mampu berhasil mengusir engkau dari Madinah Muhammad, tapi dia tidak akan bertinggal di Madinah kecuali hanya sebentar, seperti umat-umat Syekh musir para nabi langsung dihantam. Ini ku dikuatmu. Sunnataman qad arsalna qablaka min rusulina. Wala tajidu li sunnati tahwila, li sunnati tahwil. Aqimi sholata liduruki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anil fajri inna qur'anal fajri kana masuda wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbil hakilni. Nah iki perintah kula pimpinan kudu istiqomahno salat ila wasaqil laili sampai masuknya kegelapan. Lek napa namanya dulur niki duhur asar, lek wasaq niki maulid ke isya. Ini bahasa kali niku. Akimi sholat, pakai lafaz akimi niki kula binya ojo langsung sholat, kudu belajar nih syarat rukun, adabe, batinnya, napa namanya khusyuk, wudu, ikhlas niku dipelajari. Makanya pakai lafaz akim. Akim niki bukan hanya sekedar sholat, tapi sempurnakan syarat rukun itu dohir dan batin. Makanya semua pakai lafaz akimi sholat. Mulai dari awal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu, pakai yuqimu lagi. Nah, kenapa? Karena manusia umat mukmin disuruh sholat tapi suruh belajar diet. Paham nggih? Sholat sambil belajar atau belajar sambil sholat. Kudu belajar syarat rukun. Enggak oleh jenengan nek enggak belajar syarat rukun sholat. Makanya nek enggak harus jenengan tangkrep nggih tentang masalah sholat, tentang masalah kubu. Kalau kaitan kali syariat. Wajib diusaha. Nah, ini Pak. Terus dulu di samsi napa? Mingkuati zawal, duhur sampai asar. Iku duluk nang, diduluk di samsi. Ila wasaqil laili. Saban ila wasaqil laili maghrib sampai isya. Dan maghrib sampai isya ini waktu ini beda-beda. Lek teng Yaman jare ngenten, ulama-ulama niku para habaib niku. Jadi mantun salat maghrib, mantun itu meneng dilu atau 10 menit atau sampai kita 15-20 menit apa ngoten langsung sholat isya. Jadi waktu ini enggak hilaf antara maghrib kali isya kata beliau. Ini sing mengatakan sami 1 jam. Ini jaraknya 1 jam antara maghrib kali isya. Jadi ila wasaqil lail ini ada waktu. Wa Qur'an al-fajri. Ya Qur'an al-fajri itu ditafsiri sholat subuh. Kula nang panjenengan lek maca sholat subuh niku ayate sing tadi do. Lek asar, lek dur asar ayate ndak maghrib ayate ndak. Lek maghrib ojo maca surah Al-Baqarah empuk. Lek maghrib isya lagi dawa. Subuh dipanjangkan malih. Subuh niku dipanjangkan malih isya. Tapi lek jamaah tempat kan kayak gak usah dawa-dawa. Kulhu cukup. Dan pekan mau maca sabbihi. Hilang pelanggan gini kali kondisi lah kalau lek sholat kan wong umum kalau dengan ayatnya ndak meskipun subuh paham deh meskipun subuh ya betul dan kenapa karena tempatnya adalah profesi bener yang kira teng santri mau jus amma nggak masalah teng santri mau nopo sing dawa-dawa lah wah mau yasin rakaat pertama kedua waqiah lagi apik wong santri ngoten. Ora wong tekan ngoten. Oh, imam enggak jelas. Ini diacuri jempol, Pak. Terus ngoten. Ora tekan imam nomorkan suruh yasin pertama. Oh, imam gendeng jare. Terus gendeng ngoten. Ya diarani gendeng wong jamaah kate dodolan kok diwacakno yasin. Nggih ningali gen ibadah niku ningali. Lah termasuk teng mriki. Lek sholat bahkan ditegur kita bisa enggak lek sholat wong umum surat enggak kenapa? Karena ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sibuk. Tapi lek sampean sholat dhewe gawakno wis hantam ping loro enggak masalah. Lek sholat lek sakniki kan boten lek sholat wong akeh didawak-dawakno. Lek sholat dhewe ngomong kulhu ya. Enggak benar benar.
Niki ada Nabi ditegur orang-orang. Niki sallallahu alaihi wa Quran al-Fajr, Quran sholat subuh. Inna Quran al-Fajr kana masbuda. Jadi disaksikan kula bikinan lek sholat subuh berjamaah maca Quran, Yasin, Waqif, muluk niku. Napa malih lek Jumat maca Kahfi teng Masjid Al-Munawwir. Nggih. Lek Jumat maca kan Kahfi. Iku sebagian niat wis mencela kabeh. Lek dijawab. Kenapa? Karena disaksikan malaikat malam dan malaikat siang. Nek kula lan panjenengan maos Quran di waktu subuh. Dikira nek disaksikno wong paling. Nek kok disaksikno para malaikat siang dan malam ketika kula lan panjenengan memperbanyak baca Quran di waktu subuh. Tapi nek wayahe ngaji melok ngaji ae, paham nek? Ojo ngaji dhewe. Sampe diterami. Kalau wis gak enek bandingane lek wis majelis taklim, ibadah dhewe jenengan meskipun lungguh 1000 tahun teng mriki setahun sik lebih apik setahun. Baik 1000 tahun bandingannya 1 tahun. Niku sak jam bandingannya 1 tahun. Sak jam teng mriki jenengan iktikaf teng masjid enggak belajar 1 tahun sik lebih apik teng mriki 1 jam. Saged diterami nggih. Nah nek aja seneng-seneng iktikaf lek karo. Wong sing alim mawon, sing alim lho nggih. Sing paham agama alim lagi mondok jebolan pesantren. Bahkan jebolan Timur Tengah iktikaf toh. Terus bi lungguh teng majelis taklim. Sik lebih apik sing lungguh teng majelis taklim. Iki sing pun jebolan Timur Tengah. Itu bulan pesantren lah, itu ustaz teng pesantren. Iktikaf teng masjid. Bi lungguh sik nopo malih gak tau mondok. Paham lho? Nopo malih gak tau belajar agama. Ojo lebih milih ibadah dewe. Tambah sesat. Mau tambah dikudo gitu. Wong ahli ibadah tanpa duwe ilmu. Karena disaksikan, makanya keluaran banyak perbanyak maca ayat Quran di waktu subuh. Makanya istiqomah niku lek Jumat melok napa niki? Melok tambahe surah Kahfi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asarafuka maqama mahmuda. Jadi sebagian malam itu gunakan untuk sholat. Ini perintah dari Nabi Muhammad. Wajib lek kang Muhammad asa ayat asa lek bahasa asa lek teng Quran itu ditafsiri wajib. Wajib. Allah akan membangkitkan dalam keadaan terpuji besok di akhirat. Teng dunia diberi keutamaan, teng akhirat diberi kemuliaan. Iki wajib. Asa itu bahasane kan Quran ini kan asa ayat asa. Ternyata wajib Allah mewajibkan orang itu mengangkat derajat. Jadi Allah mewajibkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang mau sholat tahajud. Nah mugi-mugi Quran panjenengan terpuji dunia ini, terpuji akhirat. Amin ya rabbal